Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Malang nian nasib Nikita Mirzani, upaya banding yang diajukan agar pengadilan tinggi memeriksa kembali perkara gagal total. Wanita yang karib disapa Niki itu harus menerima pil pahit lantaran hukumannya diperberat menjadi 6 tahun lantaran dinyatakan bersalah secara sah telah melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Tapi bukan Niki namanya jika tidak membela diri atau melawan. Di laman foto berbaginya, Niki meluruskan jika yang terlebih dahulu melakukan banding adalah pihak jaksa penuntut umum. Lantaran tak terima jika Niki divonis 4 tahun penjara. Karena itulah akhirnya kubu Niki melakukan upaya banding. Karena itulah Niki merasa dirugikan lantaran hukumannya semakin berat. Sebetulnya apa yang sudah divonis di Jaksel itu menurut aku itu udah terbaik ya. Poinnya kan ada menurut aku pelapor ini yang penting dinyatakan dia bersalah dan itu kan sudah dinyatakan bersalah. Ya itu makanya akhirnya selain di stempel sebagai pemeras kan dia juga pelaku TPPU akhirnya kan gitu. Wanita 3 orang anak itu kelewat percaya diri. Impian Niki bebas lebih cepat justru kandas. Niki sesumbar hakim pengadilan tinggi bakal menganulir pasal pemerasan hingga ia bisa bebas pada bulan Desember ini. Hingga ia bisa menikmati liburan akhir tahun ke luar negeri seperti harapannya saat masih menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas benarkah dengan vonis lebih berat, kondisi Niki kini drop? Karena merasa tidak melakukan perbuatan itu ya happy-happy saja. Saya melihat seperti itu. Aku bukan orang yang senang atau menaruh amarah terlalu lama. Melihat hukumannya ditambah tentu aku prihatin ya. Kita kesampingkan rasa amarah dan kekesalan aku. Apapun yang terjadi terhadap hidup dia, semoga bisa merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Sementara itu berbarengan dengan hukuman yang diperberat, muncul video lawas Niki menyindir seseorang yang bakal menghabiskan waktu di penjara saat akhir tahun. Tapi nyatanya Niki lah yang harus jadi pesakitan karena tindak pemerasan dan TPPU. Ucapan itu bahkan dinilai bak bumerang yang kini mengenai diri sendiri. Bagaimana hadiah penutupan akhir tahun? Apakah kamu happy? Bau-baunya mendekam lagi nih di jeruji besi. Ini baru kabar gembira. Ini baru kabar tidak terduga-duga. Double kill. Baca beritanya di sini. Tidak seperti itu saling serang di sosmed, saling black campaign. Kalau memang ada ketidakpuasan dalam dunia bisnis harusnya diselesaikan secara baik-baik. Tidak dipublish, nggak dikata-katain di sosmed. Karena sekarang bahaya, carilah rezeki yang halal. Nggak boleh ngancam-ngancam di sosmed. Pihak Lisa Mariana akhirnya buka suara usai semua gugatannya ditolak majelis, diantaranya hak identitas anak, serta materi sebesar 16 miliar rupiah. Klaim Lisa soal anak dari hasil dugaan perselingkuhan dengan RK tak terbukti. Tentu saja putusan majelis itu seolah menjadi rentetan panjang kesialan Lisa. Benarkah Lisa siap melakukan upaya banding atau justru Lisa tak peduli? Kalau kami berpandangan, silakan Ibu Lisa, apakah puas atau tidak, itu keputusannya dia. Jikapun dia puas, berarti dia menerima putusan ini. Ataupun jikapun dia tidak puas, berarti dia bisa melakukan upaya hukum banding. Jadi makanya kan, kalau secara hukum acara, ada waktu 14 hari sebelum ini inkrah secara hukum. Ya biar aja, mungkin ini Tuhan kasih ini biar terbentuk mental saya untuk jadi orang besar gitu kan.
Sepertinya semua permasalahan hukum yang kini melilitnya membuat kondisi fisik Lisa drop. Kasus hukum yang kini menjeratnya bak nokta hitam Lisa yang sulit dihapus. Di laman foto berbaginya, Lisa membagikan jika dirinya baru bangun usai meminum obat. Obatnya bagus banget ya Allah, aku tuh lagi radang, kata dokter kecapean. Itulah ya, ini baru bangun tidur ya, keringat semua. Mati lampu lagi, the best. Lisa seperti terjepit. Lantas benarkah jika Lisa melakukan banding, tim juru adilnya memilih mundur lantaran semua putusan majelis sudah tepat? Dan benarkah Lisa bakal mencari kuasa hukum lain untuk mengawal memori bandingnya? Kalau dari saya pribadi dan tim kuasa hukum adalah jika sudah keluar tes DNA, buat apa lagi upaya pembanding? Karena sudah cukuplah buat onar di Indonesia. Loh, berarti kan sudah fair ya kan? Secara hati nurani kami juga bertentangan kalau Ibu Lisa Mariana mau melakukan upaya pembanding. Tapi itu hak hukum dia. Tapi yang pasti, dengan adanya putusan Pengadilan Bandung, ini sudah berkepastian hukum. Mediasi kedua kasus perampasan aset dan ilegal akses yang dilayangkan Ayu Hairun Nurisa terhadap Ashanti berlangsung cukup alot di Pengadilan Negeri Tangerang. Karena itu pula akhirnya majelis kembali melakukan mediasi sekaligus kedua belah pihak untuk membuat proposal penawaran. Lantas benarkah resume penawaran yang diberikan kubu Ayu memberatkan pihak Ashanti hingga perdamaian bakal tak menemui titik temu? Pada hari ini ada kemajuan, yaitu yang kita sampaikan adalah tetap sesuai dengan petitum kami. Yang pertama adalah mengembalikan sepenuhnya aset-aset milik klien kami. Dan kemudian juga ada kerugian materi, yaitu sebesar 300 juta lebih yang harus dibayarkan oleh pihak para tergugat ini. Kemudian dari pihak mereka juga ada penawaran bahwa barang tersebut akan dikembalikan, dan tetapi harus membayar atau sekurang-kurangnya yaitu 500 juta rupiah. Intinya mereka tetap pada gugatannya. Nah, jika kita tetap berpegangan pada gugatan, kita tentu aja mohon maaf nih. Kalau menurut kami sih belum bisa dipenuhi mungkin ya. Ada beberapa proposal penawaran kubu Ayu yang membuat kubu Ashanti keberatan. Apalagi Ashanti yang menjadi korban justru harus mengganti rugi atas apa yang tidak diperbuat olehnya. Sementara itu, di tahanan Polres Tangerang Selatan, kondisi psikis Ayu semakin terpuruk lantaran suami dan kedua mertuanya tak pernah menjenguknya. Padahal uang yang mencapai 2 miliar rupiah itu dihabiskan bersama-sama dengan suami dan mertuanya. Bahkan rumah tangga Ayu pun terancam karam lantaran Andika menggugat cerai Ayu. Pada saat minggu lalu kondisi Ayu baik-baik saja, cuman agak sedikit kurus ya. Mungkin tidak ada yang perhatian ya. Di lain sisi, Ashanti yang tak hadir di persidangan lantaran istri Anang Hermansyah itu sibuk mempersiapkan pesta pernikahan Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel. Ashanti dan Krisdayanti kompak ingin menghelat persepsi pernikahan mewah untuk Azriel. Lantas benarkah awal tahun depan Azriel dan Sarah bakal mengucap janji suci pernikahan lebih mewah dari Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar? Bulan apa sih Jo, kalau boleh tahu? Nanti belum ada. Kalau nanti nikah dulu terus S2-nya berantakan kan? Kita masih ngomongin juga bareng-bareng. Kalau Azriel masih dia harus selesaiin kuliah, jadi tunggu tahun depan.